A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan kepada semuanya selamat datang di channel Rahasia Kolbu. Sahabat beriman rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dari Abul Abbas Sahil bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, juhudlah engkau di dunia. Maksudnya adalah, berpalinglah engkau terhadap dunia, yaitu tidak mencari bagian dari dunia, kecuali bagian dari dunia yang akan memberikan manfaat di akhirat nanti. Sikap juhud ini lebih mulia dari waro, karena waro adalah meninggalkan hal-hal bagian dunia yang membahayakan diri di akhirat kelak. Jika kita telah bersikap juhud, maka secara otomatis kita telah bersikap waro. Ada hadis yang menjelaskan tentang 3 amalan agar dicintai Allah dan manusia. Disebutkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu apa lagi, tanyaku? Beliau pun menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian apa lagi? Tanyaku. Lebih lanjut, maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan tentang 3 amalan agar dicintai Allah dan manusia. Yang pertama, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah mendatangkan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 5. Yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menempatinya. Kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian, tidak mengerjakan sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syarat. Bahkan mengerjakannya di luar waktunya. Berdasarkan
Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Allah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan firman Allah yang lain dalam Quran Surat Al-Isra, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling dicintai Allah berikutnya, yakni jihad fisabilillah. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman, namun bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, seperti halnya menuntut ilmu dan membantu ekonomi masyarakat dari kemiskinan. Dalam Al-Quran, Surat An-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang mereka memperoleh ampunan dan rejeki yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 74. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Taimiyah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai, berupa iman dan amal soleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah, berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itulah 3 amalan agar dicintai Allah dan manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.